Oke, soal yang pertama ya, SMITB. Jadi model soalnya gampang-gampang ya, kayak gini soalnya ya. Persamaan garis yang melalui titik 6,8 dengan gradien 4 adalah Y sama dengan MX ditambah C. Dengan C adalah berapa? Nah, ini ada dua cara ya ngerjainnya, pakai cara yang biasa. Kalau cara biasa persamaan garis gimana? Bentuknya Y min yang melaluinya. Nah, ini yang melaluinya X1 Y1 nya berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Udah tinggal masukin sini, dapat aja. Ya, yuk jadi apa? Y min 8 sama dengan gradien. Gradiennya 4 X min 6 ya. Berarti kalau dibongkar kurungnya jadi Y min 8 sama dengan apa? 4X min 24. Berarti Y sama dengan 4X min 16. Nah, kita cocokin sama ini. Berarti C-nya di sini adalah min 16 ya. Jadi jawabannya adalah min 16. Atau ada cara yang kedua. Cara yang kedua gampang, tinggal masukin aja ke sini langsung. Langsung substitusi. Ini X-nya, yang ini apa? Y-nya. Berarti Y berarti 8 sama dengan M-nya berapa tadi? 4 dikali X. X-nya 6 ditambah C. Beres langsung. Ya, berarti C sama dengan ini 24 pindahin ke sini. 8 dikurangin 24 ya, sama dengan min 16. Oke, pertanyaan yang kedua, nilai X sehingga fungsi ini terdefinisi. Terdefinisi itu artinya ada nilainya. Nah, biar ada nilainya, maka X-nya harus berapa? Nah, di matematik nanti yang daerah terdefinisi atau namanya domain itu ada 3. Yang pertama bentuk pecahan. Pecahan itu bawahnya nggak boleh berapa? Nggak boleh 0. Jadi semuanya ada nilainya. Mau A berapa, B berapa, ada nilainya kecuali B-nya 0. Jadi nggak boleh 0. Itu yang pertama. Yang kedua ada 3. Yang kedua bentuk akar kayak di soal ini. Akar sesuatu. Nah, akar sesuatu biar ada nilainya, maka sesuatunya itu tidak boleh negatif. Berarti harus lebih besar atau sama dengan 0. 0 boleh, akar 0 0 ya. Terus yang ketiga logaritma. Kalau ada A logaritma B, maka supaya dia ada nilainya, A dengan B-nya harus harus positif. A dan B-nya harus positif. Tapi A-nya nggak boleh 1. Jadi si bilangan pokok itu kalau nggak ditulis bukan 1, tapi 10 ya. Jadi bukan 1, nggak boleh 1. Nah, ini adalah daerah-daerah terdefinisi. Nah, berarti untuk soal yang ini supaya dia terdefinisi, maka di sini ada syaratnya, ada 2. Yang pertama apa? Bawahnya harus positif ya, akar positif. Berarti akar itu yang ini ya. Berarti X kuadrat min 9 harus lebih besar atau sama dengan 0. Tapi coba kamu perhatikan. Bagian bawah ini kan penyebut ya. Penyebut itu nggak boleh apa? Bawahnya itu nggak boleh 0. Kalau ini mengartikan apa? Sama dengan 0 boleh sama dengan. Berarti dipotong lagi. Apa syaratnya jadinya? X kuadrat min 9-nya harus positif aja. Karena kalau 0 emang sih di akar 0 boleh. Tapi kalau membagi jadi tidak boleh ya. Berarti X kuadrat min 9 harus positif. Faktor ini yuk jadi apa? X kali X, ini mah langsung sekawan ya. Min 3 dengan plus 3, lebih dari 0. Oke, buat garis bilangan pembuat nolnya berapa aja? Min 3 dengan 3. Ujung kanan plus, min, plus. Udah bisa ngasih tanda plus min plus? Bisa ya. Caranya uji aja sama angka. Di kanan angka 3, angka 4, angka 5, angka sejuta juga boleh. Masukin sejuta. Semua X-nya diganti sejuta. Berarti sejuta kurangin 3 positif. Sejuta tambah 3 positif. Positif paling positif, positif. Berarti nilainya di sini positif. Nanti yang lainnya berubah min plus ya. Nah, yang dia minta yang positif berarti ke kanan atau ke kiri. Berarti dia akan terdefinisi kalau X-nya kurang dari apa? Kurang dari min 3 atau lebih dari 3. Pilihannya yang mana nih? Apakah yang ini lebih dari 3? Ya. Yang ini? Enggak. Satu di sini ya, satu mah ya. Yang ini min 3 pas pisan ya. Enggak. Ini kan enggak pakai sama dengan. 2
2 di sini nih, bukan daerahnya harus daerah yang ini. Daerahnya berarti bukan. 3 pas pisan. Ya, berarti jawabannya adalah 4. Itu cara biasanya. Kalau cara luar biasanya masukin aja langsung. Benar? Apakah ada nilainya? Kalau 4 kuadrat 16 dikurangin 9. 16 kurangin 9. 7. Akar 7 ada? Ada. 1 dibagi akar 7 ada? Ada. Berarti ini ada. 1 kuadrat 1 kurangin 9 min 8. Akar minus ada? Nggak ada. Tidak terdefinisi. Ini juga tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Kalau 3 nih ya, 3 kuadrat 9 kurangin 9 0. Akar 0 0. 1 dibagi 0 ada? Nggak ada. Ya, tidak terdefinisi. Oke, itu adalah question 2. Oke, populasi awal ikan di dalam suatu kolam adalah 9. Nah, ini pertamanya masuk 9 nih. 10 hari kemudian menjadi berapa? Bertambah menjadi 2 kali lipat. Menjadi, berarti menjadi mah ya udah nggak usah ditambahin lagi ya. Menjadi, berarti asalnya 9 jadi berapa? Jadi 18. Ini 10 hari pertama. Benar? Jadi berapa lagi? 36. Benar? Ini berapa hari? 20 hari. Oke? Jadi berapa lagi? 72. Ini berapa? 30. Ini 144. Ini berapa hari? 40 hari. Ini kali 2 lagi 288. Ini hari ke berapa? Hari ke-50. Ya, jadi jawabannya D. Diberikan persamaan lingkaran. Nah, kalau kamu tahu ya, waktu kelas berapa? Kelas 10. Persamaan lingkaran itu rumusnya gini. X min X pusat kuadrat ditambah Y min Y pusat kuadrat sama dengan apa? Jari-jari kuadrat. R kuadrat. Berarti dengan mudah kamu bisa samain dengan persamaan yang diberikan ini. Berarti pusatnya berapa ini? Ini sama dengan ini ya. Berarti X pusatnya iya 3. Y pusatnya nih Y min YP. Berarti Y pusatnya 7. Berarti pusatnya 3,7. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. R kuadrat berarti si ini sama dengan 16. Berarti R-nya berapa? Iya, R-nya 4. Jari-jarinya adalah 4. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kenapa ini jadi muter-muter ngerjainnya? Karena biasanya kita diberikan barisan itu awalnya dari suku pertama, bukan suku ke 0. Ya, berarti supaya jadi suku pertama kita akalin nih. Ini jadi 1, ini 2, 3. Berarti ini jadi ke berapa? 101. Benar? Ngegeser 1 semua. Oke, kita konsisten. Kita geser 1 semua. Berarti ini jadi apa? X1. Yang ini jadi berapa? Tambahin 1. 101. Yang ini tambahin 1 jadi 52. Oke, jadi datanya sudah kayak gini ya. Pertanyaannya tetap ya, pertanyaannya berapa P-nya. Oke, kita mulai. Deret aritmatik. Apa yang disebut deret aritmatik? Bedanya tetap. Bedanya tetap. Beda atau selisih 2 suku berurutan tetap. Masih ingat rumusnya? Iya dong. Apa rumus UN? A ditambah N-1 kali beda. Apa rumus SN? N/2 kali atun. A tambah UN. UN yang ini ya. Nah, atun dibagi 2 itu namanya suku tengah. Berarti sama aja dengan N dikali suku tengah. Misalkan gini, berapa jumlah 1 tambah 2 tambah 3? N berapa bilangan? 3 kali tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya 2, berarti 3 kali 2, 6. Berarti jumlah ini adalah 6. Boleh ya pakai rumus itu. Udah, rumusnya cuma segitu. Yuk, bantuin. Suku pertama tadi berapa jadinya? 3. Suku pertama 3. Nggak tahu sampai terakhirnya suku ke 101. 8. Pertanyaan saya, berapa di tengah-tengah ini? Nah, di tengah-tengah ini median, nilai tengah, suku tengah. Berarti ini suku ke ini tambah ini bagi 2. Ini suku ke berapa tadi? Suku ke 1. Ini suku ke berapa tadi? 101. 1 tambah 101 102 bagi 2
51. Berarti saya bisa mendapatkan informasi suku ke 51. Tapi yang diinginkan suku ke 52. Ngerti? Berarti tinggal nambahin satu lagi dengan B ya. Oke, ayo suku ke 51-nya jadi apa? Ujung tambah ujung bagi 2. Berarti 3 tambah 8 dibagi 2. Berapa nih? 11/2. Berarti suku ke berapa? 52 itu adalah suku ke 51 tambah dengan B. Benar nggak? A ditambah kurangin 1 51 B. Benar? Ini teh boleh nggak ditulis gini? A ditambah 50 B ditambah 1 B. Boleh? Ini teh suku ke berapa? Suku ke 51 yang tadi. Gitu ya. Berarti di sini apa? 11/2 ditambah B. Nah, B-nya mau nggak mau kita cari manual. Ya. Yuk nyari B gimana? Ayo bantuin. Suku ke 101 teh tadi kamu udah tahu nih rumusnya nih. Nah, rumusnya ini. Berarti suku ke 101 sama dengan apa? A ditambah 100B sama dengan 8. A-nya suku awalnya 3 ditambah 100B sama dengan 8. Berarti 100B sama dengan 8 kurangin 3 5. Bener nggak? Bener ya? 8 kurang 3 5. Berarti B-nya berapa? 5/100 atau 1/20. Masuk sini. Set 1/20. Jadiin per 20 kaliin atas bawah 10. Berarti 110/20. 110 tambah 1 111/20. Udah deh selesai. Berarti suku ke-52-nya adalah 111. Berarti ini sama dengan 111/20. Kiri kanan bagi 20 5 kali silang. Iya, berarti P-nya adalah 555. Silakan. Rumus deret aritmatik ini itu berlaku kalau apa? Dimulai dari suku pertama. Ini digeser ke kiri, jadi aja bingung rumusnya ya. Ya kita harus cerdas lagi, geser aja ini ke kanan lagi. Jadi ini jadi ke 1, kedua, ketiga, yang ini berarti jadi suku ke 101. Artinya setiap n di sini ditambahin 1, tambahin 1 semua, tambahin 1, tambahin 1 ya. Sip. Oke, pertanyaan berikutnya. Jarak titik P min 4,1 dan Q adalah D. Berapakah D kuadrat? Nah, ini kalau digambarin di sumbu kartesian, sumbu X, sumbu Y, di mana min 4,1, X-nya min 4, Y-nya 1, berarti di sini ya. Oke, ini adalah titik P. Titik Q 1,5. Anggapnya di sini 5. Tik 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 tik. Nah, ini ya. Ini 1,5. Ini titik Q. Berapa jarak PQ? Jarak adalah lintasan terpendek. Yang paling pendek itu berupa garis lurus, benar? Nah, berapa jarak dari sini ke sini? Gampang, tinggal bikin segitiga siku. Benar nggak? Oke, Pitagoras. Nah, ini D. Jaraknya itu adalah D. Berapa panjang dari sini ke sini? X ini kurangin X ini, benar? Atau sering disebut delta X. Yang ini Y ini kurangin Y ini, atau sering disebut delta Y. Maka rumus jarak antara dua titik dirumuskan adalah Pitagoras, sisi miring. Akar apa? Delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Yuk bantuin yuk, delta X-nya. X ini kurangin X ini, 1 dikurangin minus 4, 5. Berarti 5 kuadrat. Delta Y, Y ini kurangin Y ini, 5 kurangi 1, 4. Berarti 4 kuadrat. Berapa? 25 tambah 16, 41. Oh, berarti D-nya adalah akar 41. Pertanyaannya D kuadrat. Berarti jawabannya 41. Gampang ya? Oke, kalau mau diingetin nih rumusnya. Jarak antara dua titik. Iya. Apa jawabannya? 16. Oke, berarti ini kita uraikan dulu jadi apa yuk? X kuadrat. Ayo.
min 2 kali ini itu ya. Berarti 2ax ditambah a kuadrat plus yang ini sama uraikan y kuadrat. Sebentar. Nah, inilah ya. Y kuadrat min 2by plus y plus b kuadrat sama dengan 16. Sekarang kita cocokin supaya jadi kayak gini. Oh, berarti ini x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini tambah ini min 2ax min 2by, benar? Plus a kuadrat plus b kuadrat sama dengan 16. Nah, sekarang kita cocokin. Yang nempel di x adalah sama dengan yang nempel di x, benar? Berarti min 2a sama dengan min 6. Berarti a-nya berapa? 3. Dapat a-nya 3. B-nya min 2b yang nempel di y sama dengan yang nempel di y. 10 bagi min 2 min 5. Berarti B-nya min 5. Oke. Sekarang C-nya. Nah, C-nya itu yang tanpa X dan Y. Ini ada XY, ada XY. Nah, yang ini pindahin ke sana. Berarti jadi sama dengan apa? 16 dikurang kurung A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat 9, B kuadrat 25. 9 tambah 25 34. 16 kurangin 34. Itu adalah yang di sini. Benar? Berarti C-nya berapa? Min 18. C-nya sama dengan min 18 dikurangin min 18. Jadi berapa? 3 kurangin 5 min 2. Min plus 18. Jadi berapa? Ya gampang pisan lah ini mah ya. Harus bisa. Ini jelas nggak? Jelas ya, tinggal cocok-cocokin aja ya. Sekumpulan data terdiri dari 10 nilai 4, 9, 6, 8 dan seterusnya. Sebanyak 2 nilai dihapus. Nggak tahu nilai mana yang dihapus. Yang jelas ada di pilihan. Diganti sama angka 3 dan 5. Maka rata-rata data baru tersebut akan berkurang 0,7 ya. 7 dibagi 10 T 0,7 akan berkurang 0,7 dibanding rata-rata data lama. Jika data yang dibuang angkanya berapa katanya? Yuk, rata-rata lama kita hitung dulu yuk, jumlahin yuk. Ayo. Cepetan. 4 tambah 9. 13 tambah 6, cepetan. 19 tambah 8. 27 tambah 9. 36 tambah 6. 42 tambah 9. 51 tambah 5. 56 tambah 7. 63 tambah 7. 70. Berarti rata-ratanya 70 dibagi ada berapa nilai? Ada 10. Berarti dibagi 10 berapa? 7. Ini rata-rata apa? Lama. Sekarang rata-rata barunya jadi berapa katanya? Berkurang 0, jadi 6, kalau data yang dibuang yang mana? Kita cek aja pilihannya. Benar? Kalau 7 dengan 8 dibuang, asalnya jumlahnya berapa ini? 70. Karena dibuang berarti dikurangin, benar? 2 angka ini berarti dikurangin berapa? 15. Jadi berapa? 55. Tapi ditambah lagi angka yang baru kan? Berarti jadi berapa lagi? 55 ditambah berapa? Ditambah yang baru. Jadi berapa? 63. Berarti rata-rata lamanya jadi berapa? 63 dibagi 10 data. Jadi berapa? 6,3. Benar nggak dia berkurangnya 0,7? Asalnya 7. Jadi 6,3. Ya udah, jadi jawabannya adalah yang A. Baik ya yang bikin soalnya ya. Jadi pas dicek pilihan yang pertama yang benar ya. Yang tidak manusiawi kalau angka 7 dengan 8-nya disimpan di bawah, kesian ya, udah ngecek yang ini baru ketemu jawabannya. Oke, pertanyaan ke-10. Berapa F komposisi G0? Berarti kita menyelesaikan dari belakang ya. G0 dulu.
Berapa G0? Setiap X yang ada di G diganti sama 0. Berapa? Min 11. Berarti G0 ini bisa diganti sama min 11. Tinggal apa? F. F komposisi artinya F dalam kurung. Benar? Udah selesai. F min 11 masukin angka 11 yuk. Iya, jawabannya min 6. Ini mah soal bonus ya. Jika garis ini tegak lurus. Nah, hubungan antara dua garis itu ada 3 hubungan. Yang pertama sejajar, kemudian apa? Tegak lurus, kemudian membentuk sudut alfa. Kalau dia sejajar, berarti M1 kemiringan 1 sama dengan kemiringan 2. Kalau dia tegak lurus, berarti perkalian gradiennya adalah min 1. Kalau dia membentuk sudut alfa, maka tangan alfa itu sama dengan tanda mutlak dari kemiringan 1 dikurangin kemiringan 2 per 1 tambah M1 kali M2. Sebenarnya ya, sejajar sama tegak lurus yang ini dapatnya dari sini. Kalau sejajar teh artinya sudutnya 0 ya. 0 derajat ya. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis itu adalah 0 derajat. Kalau 0 berarti tangan 0 teh 0. Supaya ini 0 maka ininya harus sama, benar? Supaya sama berarti M1 sama dengan M2. Maka muncullah rumus ini gitu. Ya. Supaya dia tegak lurus teh apa? Sudutnya 90. Tangan 90. Ada nggak tangan 90? Nggak ada. Supaya nggak terdefinisi, berarti bawahnya harus 0. Benar? Supaya bawahnya 0 berarti M1 kali M2 nya harus min 1. Makanya kalau tegak lurus ini syaratnya ya. Oke. Jadi hubungan antara dua garis ini ya. Ayo bantuin M ini berapa? Jadi supaya tegak lurus berarti M1 kali M2 nya harus min 1. M1 M itu berapa? M itu apa sih? Gradien itu yang nempel di X. Y sama dengan MX tambah C. Gradien itu yang nempel di X, tapi Y-nya harus 1. Supaya Y-nya 1 ini dibagi berapa dulu? Bagi B. Ini bagi B juga, ini bagi B juga. Berarti ini jadi 1 nih. Y sama dengan, pindahin ke sana. Jadi apa? Min 2 per B. Nah itu gradiennya. Berarti gradien 1 adalah min 2 per B. Dikali M yang kedua. Berapa gradien ini? Ini udah langsung ya, yang nempel di X. Ini Y-nya udah 1. Berarti 5. Sama dengan apa katanya? Min 1. Kaliin yuk, min 2 kali 5 min 10 sama dengan kali silang min B kali min semua, jadi B nya adalah 10. Sip. Nah ada 7 sifat logaritma. Siapa tahu nanti mah yang ditanya bukan yang ini ya. Sifat yang pertama, kalau kamu ketemu A log B, itu artinya log B dibagi dengan apa? Log A, dengan bilangan pokok yang sama. Sifat yang kedua, kalau ada penjumlahan log kayak soal ini, A log B ditambah A log C. Berarti jadi apa? A log BC. Berarti ini jadi apa? 3 log 48. Selesai. Gitu. Ya, tapi saya tampilkan dulu ya, bisa nanti soalnya ada pengurangan. Kalau A log B dikurang A log C jadi apa? A log B per C. Terus sifat yang keempat, kalau ada A log B dipangkatin sesuatu, maka pangkatnya terjun ke depan. Jadi P dikali A log B. Terus nanti yang kelima, kalau ada A log, kalau ini ada A dipangkatin A log B. Nah, kalau ada bentuk gini, kalau ini sama dengan ini, hasilnya adalah ini doang ya. Nah, jadi netral, jadi B aja. Terus yang keenam, ini adalah nilai logaritma istimewa. Log 1 T 0. Logaritma 10 berapa? 1. Logaritma 100 berapa? Iya, 2 gitu ya. Logaritma 1000 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah sifat-sifat logaritma. Ada sih satu lagi sampai 7 ya. Udah tanggung ya. Yang ke-7, kalau ada A pangkat B log C. Berarti gini aja deh. Kalau ada A logaritma sifat yang ke-7 ya, A logaritma B itu boleh ditulis gini. Kalau A-nya mau dipangkatin N boleh, asal si B-nya juga dipangkatin dengan pangkat yang sama ya. Ini dipangkatin N, ini juga dipangkatin N.
Nah, ini adalah sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu muncul dari definisi logaritma. Apa definisinya? Ada yang tahu? Kalau ada A pangkat sama dengan B, maka pangkatnya adalah apa? Pangkatnya adalah apa? A logaritma B. Nah, ini definisi. Semuanya dari sini. Kayak gini. 2 pangkat X sama dengan 8. Berapa X-nya? Gampang. 3, bener? Ya, 2 pangkat berapa hasilnya 8. Berarti X-nya 3. Tapi kalau kamu ketemunya gini, 2 pangkat berapa hasilnya 7. Nah, ini nggak bisa langsung. Harus pakai ilmu logaritma. Berarti pangkatnya sama dengan apa? 2 log 7. Cari aja di kalkulator. 2 log 7 berapa? Pasti pakai koma-koma. Ya. Himpunan penyelesaian dari ini adalah A dan B. Berapakah A ditambah B? Nah, masih ingat sifat tanda mutlak? Jadi ini sifat yang paling tren adalah kalau tanda mutlak dikuadratin itu lepas tanda mutlaknya. Oke. Terus sifat yang kedua, kalau ada tanda mutlak lebih kecil dari sebuah bilangan, ini ekivalen sama nilainya dengan dia diapit di antara plus minusnya si angka ini. Ini A, ini minus A. Terus yang ketiga, kalau lebih besar dari A, hal ini khusus ya, lebih kecil ya, ini khusus lebih besar. Berarti ini setara nilainya dengan apa? X tanda mutlaknya lepas lebih dari A, atau X lebih kecil, tandanya berubah, tapi ininya jadi minus A gitu. Sifat yang keempat, ini juga lumayan tren. Kalau ada 2 tanda mutlak, lebih besar dari tanda mutlak atau lebih kecil, jadi ini umum. Ini mau lebih besar, mau lebih kecil, ini umum. Maka rumusnya adalah A plus B A min B dikali A min B. Tandanya ngikutin soal. Kalau lebih besar, lebih kecil, lebih kecil. Nah, ini adalah sifat-sifat logaritma yang semua diturunkan dari definisi tanda mutlak. Kira-kira kamu ngejawab soal ini enaknya pakai yang mana? Nguadratin kelamaan, bener? Mendingan pakai sifat yang khusus ini untuk kurang dari. Berarti ini apa yuk? Tanda mutlaknya lepas, jadi 2x min 10 diapit di antara 5 sama min 5. Yang ditanya x-nya. Berarti ini harus dibuang nih angka 10 sama angka 2-nya. Caranya tambahin 10 semua. Kalau ini tambahin 10 jadi apa? 2x. Maka kanan kiri juga harus adil, tambahin 10. Jadi berapa nih? 15 tambahin 10, 5. Bagi 2 semua. 5 per 2 x 15 per 2. Udah selesai. Berarti ini sama dengan ini. Berarti A-nya berapa? A-nya 5 per 2. B-nya berapa? 15 per 2. Pertanyaannya A tambah B, tambahin 20 per 2 berapa? Iya, jadi jawabannya 10. Kalau mau pakai kuadrat boleh ya, cobain aja. Tapi saya udah nyoba panjang kalau dipakai kuadrat. Yang enak pakai yang spesial ini khusus. Untuk lebih besar, yang ini untuk lebih kecil, yang ini untuk lebih besar ya. 2 ini spesial. Jika nilai sin X untuk X di kuadran 1 antara 0 sampai 90 itu kuadran 1 ya. Pertanyaannya maka cos X ditambah 8pi. Masih ingat hubungan Pitagoras? Hubungan trigonometri, kalau ini sudutnya adalah X, sin itu apa? Demi. Cos itu apa? Sami. Tangan itu apa? Desa. Ya udah pakai itu aja. Demi, sami, desa. Pertanyaannya, berapa cos X tambah 8pi? Kalau sudut ditambah 360 itu kalau di trigonometri 360 itu sama aja bohong, sama aja dengan 0 derajat. Ngerti? 360 itu sama aja dengan nambah 0. Contoh, misalkan ini saya punya titik A, sudutnya 30 derajat.
Sekarang si titik A ini ditambahin dengan berapa? 360. Berarti asalnya di sini, tambahin 360. Berarti balik lagi kan? 360 itu satu putaran. Berarti sama aja nggak? Sama aja. Berarti nambah 0 sama aja dengan nambah 360. Nah, sekarang 8V itu sama aja nggak dengan berapa? 8V teh 4 kali 2pi, bener? Iya ya. 4 kali 2pi. 2pi itu 360. 360 itu sama aja dengan apa? 0. 4 kali 0 berapa? 0. Berarti jadi sama aja dengan apa? Cos X. Berarti cos X ditambah 0 ya sama aja dengan yang ditanya apa? Cos X. Cos itu apa tadi rumusnya? Sami. Samping per miring. Oke, sinus demi. Depannya 3, miringnya 5. Pitagoras ini berapa? 4. Kalau cos berarti sami. Berarti 4 per. Udah selesai. Jadi jawabannya ya ada yang bilang enggak ada jawabannya. Ini akar 16 itu 4 ya. Ya. Nah, kalau ditanya ditambah 9V. Kalau ditambah 9V berarti gimana? Berarti tadi 8pi ditambah 1pi gitu ya. Nah, 8pi nggak usah dianggap karena sama dia dengan apa? Dengan 0. Oke? 0. 0 tambah pi. Oh, berarti nambah pi, nambah 180. Berarti dari sini ke sini jadi 180. Berarti asalnya di kuadran ke-1 jadi di kuadran ke-3 gitu. Ngerti? Jadi tanya di kuadran 3. Kalau cos di kuadran ketiga negatif. Jadi hasilnya pasti ada yang minusnya ya. Di sininya minus akar 16 per 5. Ya kalau ditambahin pi. Ini 180 nambah 180. Kalau nambah 360 mah balik lagi ke sini ya. Aman. Ngerti? Kalau ditambah 90 jadi kemana dia? Jadi kuadran kedua sini. Dah pokoknya mah gitulah ya. Kalau tadi deret aritmatik, sekarang muncul barisan geometri. Apa bedanya aritmatik sama geometri? Kalau BG, barisan geometri itu ciri-cirinya apa? R-nya yang tetap, rasionya yang tetap. Kalau aritmatik tadi apa yang tetap? Bedanya, selisihnya tetap. Kalau R itu rasionya yang tetap. Rasio itu ini dibagi ini, yaitu rasio. Terus rumus-rumusnya apa aja? Suku ke N, Arni, AR pangkat N-1. Jumlah, nah ini yang ditanya jumlah. Berarti rumus SN apa? Masih ingat? A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Satu lagi kalau S-nya tahingga, yang ini aja. Ini pakai rumus air. A dibagi 1 min R. Dah. Ini rumus-rumus barisan geometri. Cuma segini. Yuk bantuin. Berarti tanya S30 jumlah sum. Berarti S30. Apa S30? Pakai rumus ini. A suku awalnya berapa? Min 8 kurung 1 min rasio. Rasio tuh ini dibagi ini ya. Min 4 dibagi min 8. 8. Berarti R pangkat N. N-nya ada berapa bilangan? 30. Berarti pangkat 30 dibagi 1 min R. R-nya tadi berapa? 8. 1 kurangin 8 min 7. Min 8 dibagi min 7 berarti 8 per 7 dikali 1 min 8 pangkat 30. Selesai. Mirip yang tadi, jangan bilang gak ada jawabannya. Ini bisa diperbesar nih angkanya. Kali 9 atas bawah ya. 72 kali 9 63. 72 per 63. Sama? Iya, berarti jawabannya. Gak ada kerjaan ya ngasih soalnya gini ya. Orang mau pengennya sederhana, ini mah angkanya jadi gede. Nakut-nakutin. Nah, jadi nanti soalnya itu kalau USM ITB itu soalnya 40. Waktunya 90 menit. Jadi satu soalnya 2 menit. Setengah, 2 menit setengah. Oke, yuk. Jika X pangkat 3 min 2X plus 5 dibagi X plus 1, maka sisanya berapa? Masih ingat? Masih ingat? Pakai Horner. Ya, Horner itu set-set gini ya.
koefisiennya aja, tapi harus berurut. Dari pangkat tertingginya koefisiennya berapa? 1. Habis pangkat 3 pangkat berapa? Ada nggak pangkat 2-nya? Berarti kalau nggak ada tulisnya berapa? 0. Benar? Terus pangkat 1 ini koefisiennya -2. Terus iya 5. Nah, si pembaginya sama denganin dulu dengan 0. Berarti X-nya berapa? -1. Di sini -1 gitu. Dibagi -1. Sisa itu yang terakhir, angka terakhir di sini itu namanya sisa. Caranya ini terjun bebas langsung 1. Setiap nyampe sini kaliin sama sebelahnya ya. 1 kali -1 -1. Habis ini dijumlahin ya. Jumlahnya -1. Habis nyampe sini selalu kaliin sama sebelahnya. Berapa? Jumlahin lagi. Kaliin, jumlahin. Nah, berarti sisanya 6 gitu. Bisa? Atau ada cara yang kedua. Cara yang kedua, sisa itu sama dengan F sekiannya. Nah, berarti sini dibagi dengan pembuat nolnya -1, berarti sama dengan F -1. Masukin aja angka -1, itu sih sisanya. -1 pangkat 3, -1 kali -1 kali -1, -1. Dikurangin 2 kali -1, ini plus 2, ini -1. Ditambah berapa tadi? 5. Jadi berapa? 6 juga ya, jadi sama jawabannya. Jadi sisa bisa langsung dimasukin, bisa pakai ini Horner. Nah, takutnya nanti soalnya dirubah. Kalau soalnya dirubah jadi gini gimana? Jika fx sama dengan x pangkat 5 dikurangin x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat min x ditambah 1. Pertanyaannya berapakah F7? Nah, saya khawatir kamu polos aja F7, masukin angka 7. Kan 7 pangkat 5 lumayan kan? Oh, berarti itu sama aja dengan sisa. Benar? Oh, berarti di sini tinggal 1, terus berapa? -1, 0, pangkat 3-nya nggak ada. Terus 2, -1, 1. Untuk mastiinnya hitung lagi tuh, 2, 4, 6. Benar, kalau pangkat 5 itu harus ada 6. Ini 7. Nah, ini yang ditanya berapa sisanya. Ngerti? Turun, kaliin, jumlahin, kaliin, dan seterusnya. Ya, ini lebih gampang. Enggak deh. Ya gampang juga sih. Daripada masukin sini ya. Ayo dong bantuin 7 kali 2, 14. 29 ya, 294 tambah 2, 29. Nah, aduh, males. Ya udah kaliin aja. Ya, saya nggak setting angkanya. Ya, kalau setting angkanya pasti enak. Ya, jadi kalau soal gini jangan langsung polos masukin ya, itu repot. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Berapa 33 dibagi 65 tambah 1? Berarti kita selesaikan bagian bawah dulu. Tapi yang paling gampang, supaya pecahannya nggak ada perperan, berarti atas bawah dikali berapa? Kali 5, bener nggak? Kali 5 165 per. Nah, ini kaliin 5 dua-duanya 6 ditambah 5. Ya, ditambah berapa yang terakhirnya? Tambah 5. Jadi 165 per 11. Samain lah, ini juga jadiin per 11, berarti atas bawah kaliin 11. Jadi ini 5. Tambahin yuk. Jadi berapa? 220 per penyebutnya 11. Iya, jawabannya 20. Oke? Sip ya. Kalau yang tadi logaritma, pasangannya logaritma eksponen, ini namanya pangkat-pangkatan, namanya eksponen. Sama sifatnya, ada 7 sifat lagi eksponen. Yang kayak gini tuh, masih ingat A pangkat P dikali A pangkat Q, pangkatnya diapain? Dijumlah. Terus kalau A pangkat dibagi A pangkat, pangkatnya diapain? Dikurang. Yang gitu-gitu, masih ingat ya? Kalau ada bilangan dipangkatin 0 pasti 1. Kalau ada akar A pangkat P akar Q, berarti ini sama aja dengan A pangkat P per Q. Nah, yang kayak gitulah ya. Kamu lihat aja nanti, itu sifat-sifat eksponen. Berarti yang ditanya ini X. Berarti X sama dengan 3 dibagi apa? 9 pangkat 1/7. Berarti ini 3 pangkat 1 dibagi 9. 9 3 pangkat berapa? 2. Dipangkatin 1/7 jadi 2 pangkat 3 pangkat 2/7. 3 pangkat dibagi 3 pangkat, pangkatnya dikurang. Berarti 3 pangkat 1 dikurangin 2/7. 1 teh 7/7. Jadi berapa deh?
5/7. Iya, berarti jadi 3 pangkat 5/7. Pernyataan yang benar untuk grafik persamaan parabola ini adalah A. Merupakan parabola yang terbuka ke bawah. Benar terbuka ke bawah? Salah. Harusnya terbukanya ke atas. Jadi kalau kamu ketemu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, maka A ini untuk melihat dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi kalau A-nya positif kayak soal ini berarti dia senyum, berarti terbuka ke atas. Kalau A-nya minus, ini bibirnya lagi sedih, gitu ya. Artinya terbuka ke bawah. Berarti karena ini positif, berarti dia terbuka ke atas. Berarti yang terbuka ke bawah ini salah. Yuk, terus apa lagi? Dan memotong sumbu X di 2 titik. Kalian masih ingat nggak? Ada yang namanya diskriminan, betul. Jadi kalau ada garis, kalau dianggap ini sumbu X aja ya, ini garis, dia itu ada yang terbuka ke atasnya, ada yang tidak motong, ada yang motong di 1 titik atau namanya nyinggung, ada yang motong di 2 titik. Itu ciri-cirinya apa? Diskriminan itu apa? Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Kalau yang nggak ngapa-ngapain, nggak nyinggung, nggak motong, berarti diskriminannya minus. Kalau yang ini diskriminannya sama dengan 0. Kalau yang motong di 2 titik berarti diskriminannya positif atau lebih dari. Kita cek diskriminan ini positif atau negatif atau 0. Diskriminan tadi apa? B kuadrat, B-nya 3, berarti 9 dikurangin 4A. A-nya 2, C-nya nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0. Benar? Berarti diskriminannya positif. Kalau positif berarti dia motong di 2 titik. Jadi jawabannya yang merupakan parabola yang terbuka ke atas karena A-nya positif, senyum terbuka ke atas, dan memotong sumbu X di 2 titik karena diskriminannya positif. Ya, berarti jawabannya yang D. Gampang ya? Soal peluang, 3 dadu ada 6 sisi. Ya emang dadu 6 sisi ya. Dilempar bersamaan. Peluang jumlah mata dadu yang keluar bernilai 11. Jumlahnya 11. Berarti ada dadu ke-1, ada dadu kedua, ada dadu ke-3. Dilempar bersamaan nih. Jumlahnya 11. Boleh di sini 6? Boleh. Kalau di sini 6, di sini 6 kelebihan ya. Turunin 1, 5. Kalau 5 ini udah berapa? 11. Berarti ini 0. Ada gitu sisi 0? Enggak ada. Berarti ini kurangin lagi jadi berapa? 4, ini 1. Dan kombinasinya sama kayak gini, 6 4 1. Bisa aja dadu ke satunya 1, yang ini 4, yang ini 6, atau 4 1 6. Jadi ada berapa banyak yang model 6 4 1? Ada berapa? Ada 6. Ada 3 faktorial. Nah, 3 faktorial di sini bisa 6, bisa 4, bisa 1. Berarti di sini 3, benar? Yang di sini 2, di sini 1. Kaliin berarti ada 6 yang gini teh. Kombinasinya coba sebutin 6 teh apa aja? 6 4 1, 6 1 4, 4 6 1, 4 1 6, gitu-gitu ya. Berarti ada 6. Dah, itu yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ayo. Jangan 6, tetap 6 di sini, 6 boleh 6. Ini naikin 1 tadi enggak, turunin 1 boleh? Jadi 3. Kalau udah 3, ini 2. Berapa banyak kombinasi yang kayak gini? 6 juga. Ya, sama kayak tadi ya, 3 2 1 ada 6. Lagi yang ketiga. 6 lagi di sininya 6. 2. Sama aja dengan yang di atas ya. Kan ada 6 2, benar? Berarti jangan 2. 1 1. Sama aja dengan yang di atas, benar? Berarti udah enggak ada, enggak usah maksa. Lagi, udah 6, sekarang kita turunin, jangan 6. Berapa lagi? Ini titik-titik aja dah harusnya. Berapa? 5. 5. Jangan 6. 6 enggak mungkin. 5 lagi? Bisa. Ini 1. 5 5 1. 11 kan? Berapa banyak yang kayak gini?
Nah ini ada 3 karena ada 2 angka yang sama. Masih ingat nggak kalau ada 2 angka yang sama gini cara ngerjainnya? Ini 3 itu apa? Bisa 5, bisa 5 yang ini, bisa 1. Oke, ini berkurang 1, berkurang 1. Tapi dibagi dengan angka yang sama. Berarti ada 2 faktorial. Nanti dicoret. Berarti ada banyak berapa? Ada 3. Lagi. Jangan 5, terus berapa lagi? Ini lama loh ngerjainnya ya. Beneran, lama banget. Mendingan skip kalau ada soal kayak gini. Apa? 5 juga. Kalau udah 5 di sini berapa? 4 bisa. Ini? Iya, 5 4 2 ada berapa banyak? Ada 6. Karena ini nggak ada angka yang sama berarti ini 6. Ini dibulatin yang penting-pentingnya nih 6 tadi. Nanti dijumlahin itu adalah NA-nya. Karena rumus peluang itu NA per NS. Nah, kita mau nyari NA-nya. Kalau NS-nya 6 kali 6 kali 6, benar nggak? Ada 216 karena dadu 1, dadu 2 dan dadu ke-3. Makanya di bawahnya 216 semua nih. Cuma masalahnya yang atasnya nih NA-nya. Ayo bantuin lagi. 5 juga. 5 3 belum ada. Kombinasi ini belum ya? Ada berapa banyak? Iya, ada 3. Turutin lagi terus. Ayo. Masih bisa nggak kalau 5? 5 2 mana udah? Oh iya benar, 5 dengan 2 udah kombinasi. Berarti jangan. Terus yang berapa lagi? Udah yang 5 udah. Ada lagi nggak? 5 1 udah ya. 5 6 nggak bisa. Ya udah jadi nggak usah maksa 5. Terus sekarang berapa? 6 depannya tadi udah, 5 udah, 4 6 1 udah? Udah. 4 5 2 udah? Mana? Oh udah nih 4 5 2 jangan. 4 3 kayak sepak bola 4 4 3 ya. Jadi berapa ini? Cocok? Ada berapa banyak? Ada 3. Lagi ada lagi nggak? 4 3 udah. 4 2 udah. Mana sih 42? Oh ini 42 udah ya. Jadi nggak bisa 42 nggak bisa. 4 1 6 udah. Wakilnya udah. 3 sekarang 3 yang paling maksimal dulu 6 2 udah ada ini ya. Enggak berarti 3 5 udah 3 5 3 mana? Oh yang merah udah 3 tadi berapa sih? 6 tadi ya 5 sekarang 4 4 udah 3 5 udah ya ini ya 3 5 2 turunin 5 6 3 2 6 mana? Yang ini ya 3 1 7 nggak ada ya 7 ya udah berarti 3 udah 2 sekarang 2 6 8 3 2 6 3 mana 2 6 3 udah 2 lagi turun 5 4 ada mana 2 5 4 udah 2 4 5 sama 2 3 udah ada 2 3 udah ada nih 2 3 2 2 7 ada udah sekarang 1 6 7 4 ya udah 1 5 udah ada 1 5 mana 1 5 udah ini ya 1 5 1 4 mana oh udah ya nggak ada lagi ya bener dah yuk kita hitung NA nya banyaknya ada berapa 6 tambah 6
12 tambah 3 15 21 24 27 udah 27 per 216 ya, jadi jawabannya ya E. Sip. Nah, cara ini kenapa pakai gini? Karena kalau manual itu 27 ada 27 ya. 641 614 6 banyak, makanya dipakainya kayak gini gitu. Sip. Oke, next. Jika fx ini F2 14, maka berapa nilai A? Gampang, masukin W ya. F2 masukin 2 pangkat 3 2 kuadrat 4 kurung A dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 14. 8 tambah 2 10 pindahin 4 sama dengan berapa di sini? 4. Benar? Bagi 4 kiri kanan A-1 sama dengan 1. Berarti A-nya? Iya. Ini bonus lah ya. Bisa. Nilai A 4, B terletak. Kalau terletak itu pas di titik ya. Terletak di jalan. Nah, berarti ya udah tinggal masukin sini. Yuk, jadi apa? X-nya 4, Y-nya B. Berarti G4 sama dengan B. Benar? G4-nya masukin angka 4. Berarti 3 kali 4 kuadrat dikurangi 16 sama dengan B. Ini 15. Maaf, saya udah ngitung yang ini aja. 16 kurangi 15 1 ya. 3 kali 4 12 tambah 5 17. Berarti B-nya 17. Nggak kerasa, ini gampang ya. Diberikan trapesium. Trapesium itu ada sisi yang sejajarnya. Ini sisi sejajar ya. Yang lain peduli amat. ABCD sebagai berikut. Jika panjang AB 11, panjang CD ya betul, panjang CD 7, panjang BC ini 5 dan keliling trapesium 26. Berarti yang ini berapa dong? Tambahin. Berapa? 16 tambah 7 23 berarti tambah berapa? 3 ya. Ini kalau saya geser ke sini dipepetin di sini berarti ini 3 ya. Berarti ini berapa? 4 ya. Kalau ini 4 totalnya sini 11. Berarti yang ini berapa? 7. Cocok ya? Tapi pertanyaannya apa sih? Maka luas. Berarti luas itu berarti ada dibagi 2 bagian. Jadi luas persegi panjang ditambah luas segi 3. Luas yang ini berapa? Berarti 7 kali 3 21. Tambah luas segi 3 ini setengah alas kali tinggi. Berarti 4 kali 3. 12 bagi 2 6. 6 tambah 21 iya 27. Atau ada lagi rumus apa? Jumlah luas atas dengan bawah ya. 7 ditambah 11 per 2. Ini tambah ini semua bagi 2 kali tingginya. Tingginya yang ini. Iya 3. Boleh kayak gini juga. 18 bagi 2 9 kali 3 27. Boleh juga diuraikan seperti ini ya. Oke, solusi dari sistem persamaan linear ini dan ini adalah ini mah tinggal eliminasi. Tapi di eliminasi ada substitusi. Nah, daripada kelamaan udah masukin angka, bener? Kalau X-nya 8, Y-nya 2, cocok nggak ke sini? Cocok. Masukin di sini cepetan. 8 kali 2 16, 3 kali 2 6, 16 kali 6 cocok. Ya kalau udah cocok dua-duanya berarti bener. Pasti, nggak usah dicek lagi yang lainnya, ya. Jika 6 per ini sama dengan ini, maka A dan B-nya bilangan bulat, maka B dikurangin A adalah apa? Nah, ini supaya rasional penyebut ini berarti dikali dengan sekawannya. Berarti jangan kali silang. Kalau kali silang nggak dapat ya. Nah, ini 2 plus akar 5, kita kali sekawannya dulu apa? 2 min akar 5. Berarti 6 kali 2 min akar 5 per, ayo bawahnya kalau dikaliin berarti ini kuadrat dikurang ini kuadrat ya. 2 kuadrat 4 dikurangin 5 berarti min 1. Min 1 ini min 1. Ini min 1. 6 dibagi min 1 min 6 dikali 2 min akar 5. Bongkar kurungnya jadi apa di sini? Min 12 plus
6 akar 5. Berarti A-nya berapa? Min 12. A-nya min 12. B-nya? B-nya yang nempel di akar 5. Berarti angka 6. Ini B-nya ya. Pertanyaannya B dikurangin A. Berarti 6 dikurangin min 12 berapa? 18. Nanti internasionalnya juga ada soal SBM. F aksen 1. Aksennya apa tuh? Turunan. Berarti kita turunin dulu kan? Turunan itu gimana? Turunnya pangkatnya turun jadi 9. Pangkatnya dikurangin 1 ya. Pangkat 8. Cepetan ini 30x. Cepetan 0. Turunan angka 0 ya. Masukin angka 1. Berarti F aksen 1 adalah 9 tambah 30 sama dengan 39. Garis K melalui titik 1,4 dan 6,9. Jika garis L melalui 1,-7 dan sejajar garis K, maka garis L akan melalui titik P,0 dengan P. Ulangi, garis K melalui titik ini dan ini. Ayo, berarti persamaan garis K-nya apa? Oh, yang sejajar. Garis L melalui titik ini sejajar garis K. Oke, berarti kita cari gradiennya dulu ya. Kalau sejajar, tadi kan gradiennya sama, benar nggak? Kalau gradien itu apa sih? Delta Y per delta X. Selisih Y-nya berapa? 9 dikurangin 4. 5 dibagi selisih X-nya 6 kurangin 1. 5 bagi 5, 1. Berarti gradien si garis L juga sama dengan 1. Kan sama ya dengan gradien garis K. Tapi melalui titik P,0. Berarti persamaannya apa? Y sama dengan apa tadi? M. X atau Y min Y1 boleh. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Atau dengan Y sama dengan MX tambah C aja ya. Ya enggak? M-nya berapa tadi? Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan M-nya 1. Berarti 1X tambah C. X-nya berapa? P. Y-nya 0. Ganti karena dia melalui P,0. Artinya masukin 0 sama dengan 1 kali apa? P ditambah C. Ini apa sih pertanyaannya sebentar? Oh iya, ini ada 2 ya. Dan melalui 1,-7. Ayo satu lagi melalui 1,-7. Tadi melalui ini. Berarti satu lagi melalui 1,-7. Masukin lagi ya. Min 7 sama dengan X1. Berarti 1 kali 1 ditambah C. Dari sini dapat C duluan ya. Berarti C-nya berapa ini pindah? Min 8. Masukin sini. Berarti P min 8 sama dengan 0. Berarti P-nya? Iya. Berarti jawabannya 8. Nah, 28. Diberikan suatu segitiga, sudutnya alfa, beta, gamma. Jika cos alfa 7/12, maka sin beta tambah gamma. Ingat, kalau segitiga jumlah sudutnya berapa? 180 derajat. Berarti alfa sama dengan ini pindah ini, si ini nggak dibutuhin ke sana. Berarti 180 dikurangin kurung beta ditambah gamma. Nah, yang dikasih tahu cos, maka semuanya dikoskan. Berarti apa di sini? Cos alfa sama dengan cos 180 dikurangin beta ditambah gamma. Benar? Kuadran berapa? 180 kurang. Berarti kuadran ke-2. 180 kurang berarti kuadran 2 ya. Berarti yang ditanya adalah cos di kuadran ke-2. Masih ingat? Ini semua, yang ini apa? Sin, yang ini tan, yang ini cos. Semua kebalik itu semua. Ini apa? Sin, tan, cos yang bernilai positif. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, ini kuadran 2, 180 dikurang. Berarti di kuadran ke-2. Cos di kuadran 2 nilainya minus. Berarti minus cos kurung apa? Beta ditambah gamma. Sama dengan cos alfa. Cos alfanya berapa? 7/12.
12. Ceritanya cos beta ditambah gamma sin ya. Berarti gimana ini? Berarti cos kurung beta ditambah gamma itu sama dengan min 7/12. Pertanyaannya sin, beta ditambah gamma berapa? Kalau cos dikuadran ke berapa tadi? 2, nilainya wajar negatif. Tapi kalau sin dikuadran 2 positif. Positif berapa? Tinggal gunakan bantuan segitiga siku. Ya, nah ini teh beta tambah gamma misalkan sudutnya. Kalau cos teh apa? Samping per miring. Sampingnya 7, miringnya 12. Pitagoras berarti ini sisi pendeknya apa? Dikurang 12 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Tolong jangan langsung dihitung kalau ada bentuk yang gini. Pakai apa? Jumlahin sama selisihnya ya. 12 tambah 7 19 dikali selisihnya. 12 kurangin 7 5. 19 dikali 5 berapa? 95. Berarti sinusnya adalah apa? Demi depan akar 95 per miring. Miringnya 12. Ya, berarti jawabannya akar 95/12. Ya, nanti kita lanjutkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.